Sains menganggap bahwa dia sudah menggapai hal-hal yang irasional. Perempuan, karena dia penjaga sarang, makanya matanya cenderung lebar. Kebetulan dalam satu naskah sufi, Ya, pandangan pertama itu memang berasal dari nafsu. ironi itu adalah bagian dari cinta. Kalau kata Rumi ya, keindahan cinta itulah kemelekatan. Dia pasti membutakan, dia pasti menggelorakan, dia pasti merenggut kita, dia pasti menarik apa yang kita miliki. Kak Nur, memang ada beberapa konsep luasan yang nampaknya memang secara general kita banyak mengalami. Nah, memang kritik dari saintis memang belum ada penelitian yang menguji hal tersebut karena memang ada interpersonal idea atau ide interpersonal itu kemudian yang tumbuh dari konteks sosial itu sendiri. Nah, misalnya salah satunya seperti yang Kak Nur tadi sebutkan tentang tangan yang gatal atau mata berkedip. Tapi memang uh, butuh penelitian memang. Nah, sains menganggap bahwa juga dia sudah menggapai hal-hal yang irasional. Jadi, misalnya selera manusia, kecenderungan manusia misalnya untuk membagi perempuan dan laki-laki. Kenapa sifat perempuan itu berbeda, sifat perempuan laki-laki berbeda, dan hal-hal irasional lainnya. Misalnya kesukaan kita terhadap warna tertentu atau kesukaan terhadap wanita. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesukaan terhadap sesuatu itu heritage, diturunkan. Nah, diturunkannya itu lewat kode-kode DNA. Nah, misalnya dibutuhkan sebuah proses dalam kurun waktu tertentu untuk kemudian kebiasaan itu terpatri ke dalam DNA. Seperti misalnya kebiasaan berburu. Nah, kebiasaan berburu itu kemudian menyebabkan banyak laki-laki cenderung kemudian terbiasa untuk matanya lebih sempit tapi cenderung fokus terhadap hal-hal jauh. Nah, perempuan karena dia penjaga sarang, makanya matanya cenderung lebar dan dapat melihat detail-detail kecil. Laki-laki makanya sampai di saat kehilangan kebiasaan berburu, tapi tidak pernah kehilangan cara memandang seorang pemburu. Misalnya, di rumah sering kehilangan kunci. Nah, sementara seorang perempuan yang memang di DNA-nya terpatri sebagai penjaga sarang, itu dia cenderung akan melihat hal-hal kecil dan hal-hal detail. Nah, itu yang kemudian secara sains sampai kepada titik itu. Termasuk juga bagaimana cinta pada pandangan pertama. Ternyata di dalam penelitian sains itu melihat bahwa cinta pada pandangan pertama bukanlah cinta yang berasal dari dorongan yang non fisik. Ternyata dia adalah dorongan yang terpatri kepada DNA dan itu cenderung akan diturunkan kepada dari satu generasi ke generasi yang lain. Kesukaan misalnya kebiasaan orang-orang dahulu mempunyai istri banyak misalnya. Itu akan diturunkan kepada beberapa generasi sehingga sehingga tidak fit dengan model sosial saat ini misalnya monogami. Itu ternyata hal-hal yang irasional itu sendiri itu terpatri di DNA kita. Nah, bagaimana melihat hal-hal tersebut? Karena ternyata pun penelitian salah satunya tentang
bagaimana consciousness itu dalam level orang-orang yang beragama ternyata telah terpetakan. Bahkan sejarah ini hasil penelitian yang didorong oleh Dalai Lama. Dalai Lama meminta beberapa peneliti untuk meneliti bagaimana orang-orang yang kemudian berkontemplasi, bertapa, dan sebagainya, di mana titik kesadaran atau otak yang aktif. Nah, sampai di titik di mana terpetakan titik otak tempat Tuhan itu berada. Bahasa dari saintis. Nah, sampai kepada dengan penuh keyakinan beberapa saintis itu mengatakan bahwa jika saya kemudian mengintervensi bagian dari otak situ, maka tiba-tiba ilham itu menjadi hilang. Atau sisi-sisi kesadaran tentang ketuhanan itu menjadi hilang. Atau tiba-tiba seseorang yang sangat jahat, misalnya, sangat punya tingkah laku yang sangat non-sosial atau melebih seperti Hitler misalnya, kita anggap seperti itu, atau beberapa orang-orang yang tidak punya nurani itu, jika dibangkitkan di titik-titik otak tertentu, maka tiba-tiba dia sadar akan Tuhan atau sadar akan nilai-nilai sosial itu sendiri. Kemudian kenapa sains itu masih terhalang? Karena ada etika tentang badan manusia itu hanya boleh dilakukan intervensi jika pertama orangnya berkeinginan, kedua intervensi itu sudah melewati nilai uji. Namun dari hasil-hasil temuan sains yang kemudian baik itu secara tidak sengaja maupun secara sengaja telah membuktikan beberapa hal tersebut. Nah, pertanyaannya saat ini, nilai interpersonal yang ada saat ini, ide-ide atau nilai-nilai interpersonal yang ada saat ini kan berkembang seiring waktu. Di zaman Ibnu Sina, jatuh cinta itu sebuah penyakit. Di zaman masa-masa pra-revolusi, ironi itu adalah bagian dari cinta. Sampai ada aliran filsafat tertentu yang tumbuh dari ironi tersebut. Kemudian setelah revolusi industri, kemudian percintaan itu adalah bagian dari gairah revolusi dan sebagainya, hingga berkembang saat ini. Zaman sekarang, kita tidak aneh melihat bagaimana pemuda kita saat ini banyak mencintai istri-istri digital atau perempuan-perempuan digital atau sederhana idola digital saat ini. Ini kan akan membawa kita tentang bagaimana pertemuan antara perkembangan revolusi industri itu, revolusi dunia itu, dengan bagaimana kita memandang ide interpersonal itu sendiri. Nah, sains saat ini telah memberi masalah yang terlalu besar dan mengancam terlalu besar terhadap ide-ide interpersonal yang sudah lama kita yakini. Bahwa misalnya mencintai itu harus fisik, sampai menimbulkan derita di zaman dahulu, sampai kemudian cinta ini kemudian harus melawan kondisi-kondisi sosialnya. Misalnya di zaman Ratu Victoria yang
bahkan perempuan dilarang untuk menyatakan cinta dan dilarang untuk menyatakan perasaannya, sampai di revolusi industri di mana semuanya adalah percintaan, semuanya adalah gairah, semuanya adalah tentang dua orang manusia yang saling mencinta. Di zaman modern saat ini, cinta itu seperti semacam onani intelektual yang banyak sepihak saat ini. Bagaimana sofistik bisa memberi tawaran tersendiri tentang bagaimana cinta, emosi, rasa sayang, atau interpersonal ide yang kita bangun dari dulu itu di zaman modern saat ini. Jadi ada banyak sebenarnya ini ya perbincangan dalam perbincangan dari Iya. ya, di sini yang salah satu bagi saya yang menarik untuk diperbincangkan adalah tentang soal bahwa manusia sebenarnya punya yang tadi dijelaskan, yang ketika jatuh cinta yang pertama melihat pertama jatuh cinta, pandangan pertama. Pandangan pertama. Nah, kebetulan dalam satu naskah sufi, Iya. pandangan pertama itu memang berasal dari nafsu. Jadi ada 4 pada saat saya lupa. Ada pertama cinta pertama, kemudian masuk asyaka, kemudian masuk hubun, kemudian masuk muhayyama. Dia membagi tentang tadi. Jadi di sini sebenarnya ada pertemuan ya tentang kalau sains tadi mengatakan itu dari bawaan. Iya, betul. Dari bawaan. Betul. Nah, jadi ini sebenarnya pertemuan bahwa ya itu nafsu kan bawaan ya. Betul. Sesuatu yang fitrah. Iya. Bagian dari manusia yang sebenarnya dia hadir itu ya biar manusia punya regenerasi kan, seperti Betul. dengan nafsu itu. Prokreasi. Nah, tadi ada yang menarik untuk kita bahas sebenarnya tentang ini. Jadi tadi dijelaskan bahwa dalam sains itu misalnya ada otak, di bagian otak gitu tentang ide Tuhan. Nah, jadi kalau dalam ranah sufi memang seperti ini, bahwa sufi itu selalu dia tidak pernah membahas tentang di mana letaknya, karena memang bukan pekerjaan mereka sufi, betul. Ya, mereka kan bukan seorang saintis yang banyak hidupnya di laboratorium untuk meneliti dan seterusnya. Tapi mereka meyakini bahwa antara tubuh dengan ruh ini memang sesuatu yang tidak berbeda. Terhubung. Dia satu kesatuan dan terhubung. Nah, sehingga otomatis itu pasti saling memberikan aksi reaksi. Ya, Sebagaimana kalau saya sedang marah, ya pasti raut wajah saya berbeda. Betul. Kalau saya bahagia, ya raut saya juga berbeda. Itu pasti ada selalu terhubung. Cuma problemnya begini, maksud saya. Misalnya begini, saya selalu melihat output ya. Oke lah. Mungkin kalau sekedar bicara tentang Tuhan mungkin masih bisa dilihat. Oh, ini ada turunan DNA-nya. Oh, ini letaknya di sini. Oke. Tapi coba meneliti lebih jauh tentang bahasa agama. Jadi bahasa agama. Kita punya banyak bahasa, ada bahasa filsafat, ada bahasa sastra. Bahasa agama itu maksudnya bahasa yang berangkat dari teks kitab suci. Iya. Kan? Teks kitab suci. Nah, ada tidak satu penelitian misalnya bahwa kalau output begini dari Rasulullah misalnya, itu menghasilkan Quran. Kalau di sini letaknya menghasilkan Taurat. Iya. Gitu kan? Betul. Nah, ya, jadi karena saya melihat salah satu output yang penting itu adalah bahasa. Bahasa, karena bahasa ini kan bukan tercipta begitu saja ya. Betul. Dia pasti ada sumber, entah dari batin, entah dari zahir, yang kemudian dia menghasilkan satu bentuk bahasa tertentu. Betul. Nah,
bahasa ini menurut saya bukan sesuatu yang bisa kita rekayasa. Makanya kenapa Quran mengatakan kalau memang kalian memang benar, coba kalian kumpulkan bahkan bersekutu dengan jin dan buat seperti Betul. Quran ini untuk mengajak bahwa ini loh outputnya, ini loh output. Jadi bukan cuma Quran ya, misalnya tokoh-tokoh sufi bahkan menghasilkan satu bentuk bahasa yang berbeda gitu, bahasa yang berbeda. Jadi mungkin kalau saya penelitian itu diajak lebih jauh. Betul. Siapa tahu dia bisa menemukan di otak gitu, oh kalau bahasa seperti ini di sini letaknya. Oh iya. Bahasa sini kan. Kalau Tuhan kan terlalu general ya. Iya betul. Terlalu general. Betul. Tapi kalau dia masuk bisa lebih jauh lagi, menurut saya itu ini Betul. suatu kemampuan yang luar biasa kalau Iya. sains seperti itu. Nah, masuk terakhir tentang pembahasan tentang cinta. Nah, jadi para sufi itu sebenarnya kalau kata Rumi ya, Iya. keindahan cinta itulah kemelekatan. Iya. Kemelekatan. Jadi sufi termasuk Rumi selalu membahasakan ciri dari cinta itu merenggut. Iya. Merenggut. Jadi kita kayak apa yang kita miliki semua ditarik oleh Cinta. kekasih. Iya. Nah, makanya kalau Rumi itu pertama-tama selalu kan ini dua orang yang saling mencintai ya. Posisinya itu yang entah satu pecinta, satu kekasih, entah satu kekasih, satu pecinta. Nah, kemudian nanti kata Rumi, meskipun nanti semua pecinta adalah kekasih, gitu. Tapi selalu ada dua, satu berposisi sebagai pecinta dan satu berposisi sebagai kekasih. Nah, cuma cirinya adalah entah salah satunya ya, pasti kekasih ini akan merenggut pecintanya. Dia akan mengambil semuanya. Itu ciri kalau sudah bicara tentang cinta sofistik. Saya bicara cinta sofistik ya, saya tidak bicara tentang cinta dua anak remaja ya, itu soal lain. Tapi saya bicara tentang soal cinta sofistik. Cinta dalam sofistik ini adalah memang cirinya seperti itu. Dia pasti membutakan, dia pasti menggelorakan, dia pasti merenggut kita, dia pasti menarik apa yang kita miliki, dan ini hanya dimiliki oleh mereka yang memang direnggut oleh kekasih yang oleh para sufi. Inilah ciri utama dari cinta. Jadi para sufi mengatakan kalau tidak seperti itu bukan cinta. Entah itu disebut suka, dan memang kebanyakan kita di dunia ini levelnya masih suka ya, karena ya kenapa kau cinta dia, ya karena dia kaya. Kenapa kau cinta dia, karena dia cantik, dia tampan. Ya, jadi padahal kalau cinta ya, kalau bahasa lagunya teh kucing jadi coklat. Baik, Kanda.